Yang harus dilakukan di situ adalah tafwid. Kata kunci tersebut adalah tafwid, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Yaitu apa yang diserahkan? Yaitu hasil atau kepastian yang akan kita dapatkan. Maka di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan bahwa manusia itu hanya melakukan iya, sedangkan nilai atau hasil itu diserahkan kepada Allah. Ini yang seharusnya, itu yang disebut dengan tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah semua yang kita perbuat, sehingga hanya dengan ketentuan Allah lah apapun yang akan kita dapat dari apa yang kita perbuat. Atau dengan kata lain itu yang disebut dengan tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia menjadi tawakal? Karena pada dasarnya manusia itu tidak memiliki daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Seandainya semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan, akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi kebanyakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata kunci di situ, yaitu amanu, iman, dan takwa. Yang akan kita kaji coba ini di dalam firman Allah yang tadi, takwa. Ketakwaan manusia itu punya apa sedikit? Takwa ini bertingkatan. Pertama ada takwanya orang alim. Yang kedua ada takwanya orang arif. Yang ketiga ada takwanya orang abid. Alim itu adalah orang yang bertakwa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Maka dari kata ini lahirlah yang disebut dengan ulama. Jadi ulama itu dia bertakwa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Nah, alim di situ berarti mengetahui. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan arif. Arif juga berarti mengetahui. Cuma bedanya di sini adalah arifnya itu orang ma'rifah. Nih, jadi kata arif itu sebetulnya adalah orang yang bertakwa, orang yang beribadah lantaran dia ma'rifah, mengenal, mengetahui daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bedanya dengan yang ini, kalau alim itu adalah dia berilmu dengan lantaran dia fungsikan akalnya,
dia tuntut ilmu, dia belajar. Tapi kalau ini itu dengan tazkiyatun nafas, yaitu dengan cara pensucian jiwa, pensucian diri. Maka dibukakanlah kasab, dibukakanlah zauk, diberikanlah rasa. Maka ilmunya di sini dia bersifat irfani. Nah, niki. Sampun kendek dengar istilah irfani. Irfani atau huduri, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba lantaran hamba itu sudah makrifah. Kalau tingkatan tertinggi irfani ini adalah wahyu, dan itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, tingkatan takwa yang ketiga itu adalah abid, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak didasarkan kepada ilmu atau tidak didasarkan kepada makrifat, tapi dia hanya mengikuti apa yang dia dapat dari gurunya. Tapi ini adalah ahli ibadah, maka kecenderungan ibadahnya abid ini adalah karena dia takut pada neraka dan ingin masuk surga. Ini cirinya abid. Nah, tapi ini emang ahli ibadah, cuman ibadahnya itu tidak seperti alim, tidak seperti arif. Tapi dia sudah mendapatkan bahwa ini benar, ini tidak benar dari gurunya, ya sudah dia jalankan. Maka jadilah dia abid, yaitu ahli ibadah. Nah, ibadahnya itu adalah lantaran dia takut dengan nerakanya Allah, tapi juga dia rindu dengan surganya Allah. Maka yang dia cari adalah di sini pahala. Ini dia. Jadi ini adalah tingkatan ketakwaan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah dia tidak menyibukkan dirinya untuk mengurusi, untuk mengatur-ngatur hidup dan kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa Allah lah yang menjamin semuanya. Allah lah yang sudah mengatur semuanya. Tinggal kita selaku hamba hanya melakukan ikhtiar. Ikhtiar dalam arti bahwa kewajiban kita hanya mengupayakan, bukan takdir dalam arti menentukan atau memastikan hasil. Ini yang tidak boleh. Jadi takdir itu dimaknai sebagai mengatur, menentukan, memastikan hasil dari apa yang kita perbuat. Itu yang tidak boleh menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi yang harus kita lakukan adalah tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah apa-apa yang kita perbuat. Nanti terserah Allah, dia akan redha atau tidak, itu sudah menjadi haknya Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan daya apapun untuk menentukan hasilnya. Maka itulah dia orang-orang yang bertakwa. Tafwidnya ini itu adalah tindakan orang yang bertakwa. Yang ulang bahwa orang bertakwa itu memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah alim, yaitu ketakwaan orang yang berilmu. Itulah dia para ulama. Lalu yang kedua adalah arif, yaitu tingkatan ketakwaan orang yang sudah bermakrifah. Lalu yang ketiga adalah abid, yaitu tingkatan
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia sudah mengetahui atau diberitahu oleh gurunya ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, lalu ia jalankan dan merasa takut dengan nerakanya Allah kalau ia tidak menjalankan perintah Allah, dan ia pun rindu dengan surganya Allah, maka ia pun beribadah, maka ibadahnya itu dia difokuskan kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tinggal kita, posisi kita itu di mana? Itu yang harus kita kaji. Apakah kita posisinya di sini atau di sini atau di sini? Nah, kalau misalkan di sini, maka kita coba tingkatkan. Cara meningkatkannya itu adalah kita hadir di majelis Marak Niki. Itu sudah menjadi satu peluang bagi kita untuk naik. Karena kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan hikmah-hikmah dari ilmu yang kita pelajari. Paling tidak ada kesadaran diri, ada mawas diri setelah kita memahami ilmu-ilmu Allah ini. Kita sedikit demi sedikit, maka kita tunggu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan memposisikan kita di sini ataukah di sini? Nah, itu. Kalau kita merasa di sini menjadi abid, yaitu ahli ibadah, namun ibadahnya tidak didasarkan kepada ilmu, tapi dia sudah tahu itu baik, dia sudah tahu itu buruk, maka yang baik itu dia jalankan secara sungguh-sungguh, yang buruk pun ia tinggalkan secara sungguh-sungguh. Maka itulah dia orang-orang yang beribadah dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulan kita pada kajian ini adalah bahwa yang seharusnya kita miliki adalah sifat tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat. Nantilah Allah yang akan menentukan nilainya, apakah Allah terima atau tidak. Maka itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala cahaya-cahaya kebenaran itu masuk ke dalam qalbu kita, masuk ke dalam penglihatan kita, masuk ke dalam pendengaran kita, masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam dada kita, masuk ke dalam qalbu kita, masuk ke dalam tangan kita, masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam kemaluan kita, masuk ke dalam kaki kita, sehingga jasad, jasmani dan rohani kita benar-benar disirami dengan cahaya al-qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.